Balik lagi di Politeknik Lamandau di prodinya Teknologi Produksi Ternak. Di babnya di sini kita akan masuk ke bab anatomi histologi, mata kuliah anatomi histologi dengan babnya ini reproduksi betina, hewan betina. Jadi nanti kita belajar bagaimana bagian-bagian dari hewan betina. Oke, ini kita lihat yang saat organnya kita belah. Jadi yang tanda panah, yang ada ekor yang tanda panahnya itu bagian ovariumnya. Oke, yang bagian ujung itu menunjukkan yang bagian arah serviks, yang tulisan K itu berarti itu di bagian ginjal. Nah, kalau gambar organ tadi, foto tadi dibikinkan gambar yang lebih jelas. Jadi ada yang di bagian ujung itu paling luar ada vagina bagian eksternalnya, kemudian ada vagina bagian dalam. Setelah vagina ada bagian serviks, bagian cervical, serviks. Kemudian setelah serviks ada cincin serviks sebelum ke uterin atau uterus, itu ada cincin serviks. Nah, lanjut kita ada uterine fundus atau biasa kita sebut dengan uterus. Masuk ke atas. Ini karena dibagi dua, jadi bicornua di bagian yang pangkalnya ini yang membagi dua, bicornua kiri dan kanan. Nah, naik kita ke yang bagian uterine horn, itu di bagian horn itu adalah tanduk. Jadi di bagian tanduknya itu tanduk dari uterus, uterine horn, atau tanduk yang dari uterus. Kemudian kita masuk ke oviduknya. Kita ketemu di situ ada fimbre buat menangkap sel telur yang diproduksi dari ovari atau ovarium. Nah, ovari atau ovarium dalam bahasa Indonesianya itu yang memproduksi sel telur. Nah, di sini adalah jenis dari uterus yang mono atau tunggal. Kalau yang tadi adalah bicornua, yang ini yang jenis satu. Nah, di sini kita lihat sama. Biasanya dari luar adalah vagina, kemudian masuk ada kanal dari serviksnya, tetap ada cincin serviks. Kemudian masuk ke uterus ada endometrium, myometrium, mesometrium. Jadi posisinya dari paling dalam menuju paling luar ligamennya. Jadi paling dalam adalah endometrium, kemudian myometrium ini yang melakukan kontraksi, kemudian mesometrium yang paling luar. Nah, kita dibentukan, ada yang bentukan fundus, ada yang bentukan ismus dari uterus. Ada badan juga dari uterus. Kalau fundus itu biasanya untuk bagian paling atasnya. Nah, kalau di hewan yang memiliki dua, itu namanya bicornua, itu yang di bagian fundusnya juga. Jadi nanti di kiri atau di kanan kalau yang seperti yang di yang dua, kalau yang di yang satu ini. Jadi dianya lebih simpel kalau yang satu. Masuk kita ke lanjutannya, ke salurannya. Tadi ya, kalau di yang dua itu adalah bicornua
bicornua. Setelah bicornua baru uterine horn atau bagian tanduk dari uterus. Itu ada dibagi lagi, ada isthmus, ampulla, infundibulum, baru terakhir adalah fimbre. Fimbre itu yang buat menangkap sel telurnya. Nah, kalau untuk di bagian ovarium nanti kita temukan ada corpus luteum, corpus albicans, follicle de Graaff, follicle graffian biasanya disebut dengan, kalau bahasa di Indonesia kan biasanya follicle de Graaff, nanti bagian-bagian dari ovarium atau ovari. Nah, kita ke bagian histologinya. Organ-organnya itu kita belah, breakdown kecil-kecil. Nah, ini kita masuk ke ovarian bursa atau ovarium. Jadi biasanya ada siklus estrusnya, itu tergantung hewannya. Kalau di sini yang cepat itu biasanya tikus, itu biasanya cepat, mencit ke cepat 4-6 hari. Jadi banyak kita temukan jenis-jenis folikelnya. Nah, kalau yang di F itu folikelnya, jadi yang bagian FF itu adalah folikelnya, jadi yang mengelilinginya itu, kalau bisa lihat itu simbol F, itu berarti folikel. Nah, folikelnya ini dalam banyak bentuk, jadi dia selalu berputar. Nah, yang bagian CL adalah corpus luteum. Nanti corpus luteum ini ada yang persisten atau yang corpus rubrum, ada juga, tergantung nanti warnanya. Nanti di bagian fisiologi kita bahas sedikit, dan di semester depan kita lebih banyak akan mempelajari bagian-bagian di ovarium dan juga di testis. Nah, M itu adalah central medulla. Kemudian yang bagian O itu adalah oviduct. Oviduct ini nanti kita tahu salurannya. Kemudian ada P, peritoneal cavity-nya. Jadi ada bagian dari peritoneal. Peritoneal kita tahu adalah bagian dari isi perut. Jadi itu ada cairan perutnya. Itu yang menyebabkan ada beberapa kejadian hamil anggur. Jadi hamil bukan pada tempatnya tapi malah di luar. Nah, seperti itu. Karena terlalu berdekatan juga. Tapi kalau yang baik dan benar itu biasanya ditangkap sama fimbre. Nah, di sini kita lihat ovariumnya dengan lebih dekat. Jadi yang nomor 1, kita lihat nomor 1 itu adalah ovarian bursanya, yang nomor 2 germinal epithelium, nomor 3 primary unilaminar follicle, nomor 4 primordial follicle, nomor 5-nya adalah thecal layer-nya, jadi yang menutupinya layernya. Nomor 6-nya lutein cell-nya, sel lutein nanti yang berfungsi untuk mematangkan. Kemudian ada granulosa cell dan cumulus ooporus-nya, ini yang di nomor 7, cumulus ooporus. Jadi semakin mendekati ya, jadi cumulus ooporus. Kemudian ada 8 itu adalah zona pellucida. Jadi ini yang menutupi, nanti biasanya yang ditembus oleh sperma itu di bagian zona pellucidanya. Nah, yang di sini baru sel telurnya atau kita biasa sebut dengan oosit. Jadi sel telur ya oosit. Nah, nomor 10 itu adalah stroma dari ovarium. Nah, kalau yang di asterik itu adalah yang sudah degenerasi atau folikelnya atretik. Yang itu yang bintang-bintang itu, jadi nggak ada isinya sudah, jadi dia sudah ruptur ya, seperti itu ya. Kalau ada yang ada isinya, dianya ada bentukannya. Nah,
Di sini kita masuk ke korpus luteum. Jadi ada yang sudah matang dengan yang belum matang. Nah, yang mature itu adalah yang matang, yang sudah matang. Immature itu yang belum matang dari korpus luteumnya. Nah, yang di B itu adalah yang mature, kalau yang C itu adalah yang belum matang atau belum dewasa. Seperti itu kita lihat ya bentukannya. Jadi kalau yang belum matang itu saya bentukannya kecil-kecil sama ada sel basofiliknya lumayan banyak. Nah, kita setelah dari ovarium, membahas ovarium dan sel telur, kita masuk ke salurannya, ovidaknya. Nah, ovidaknya itu kita masuk ke ampulanya. Ampula itu jadi kita lihat bentukannya kosong, jadi berbentuk saluran. Nah, yang di A itu adalah ampulanya. Kalau yang panah itu adalah ovarium bursanya, jadi pergerakan masuk ke dalamnya. Nanti ada infundibulum, juga ada ismusnya di nomor 1, ismus. I ya, ismusnya. Nah, kalau ovarium di O-nya ini. Jadi bagaimana masuk perjalanan ke ampula, ke ismus, nanti sampai ke bagian uterus. Nah, di sini adalah kita masuk ke bagian uterusnya. Uterusnya ini ada lining columnar epithelium, itu yang di bagian panah. Kemudian ada ciliata sel juga, itu banyak kelihatan jumlahnya ya, titik-titik ciliatanya itu banyak yang di bagian panah. Kemudian kalau untuk LP adalah lamina proprianya. Jadi bentukan lamina proprianya itu lapisan seperti itu bentukannya. Nah, di sini uterus untuk yang bicornua uterus, bicornua. Karena biasanya hewan itu banyak yang bentukan uterusnya bicornua. Nah, yang ditanda panah itu adalah endometrium. Endo berarti yang paling dalam, endometrium. Yang di bintang itu adalah endometrial stromanya. Jadi ada endometrial stromanya, tanda panahnya endometriumnya. Jadi yang paling dalam, kemudian ada endometrial stroma, kemudian inner outer dari myometrium ya. Myometrium jadi bagian ototnya, myometrium. Jadi yang inner itu lebih ke dalam, outer itu ke arah luarnya, seperti itu. Nah, di sini kita bandingkan antara yang mencit dengan kalau yang di sini manusia, biar kita lebih mudah melihat bentukannya. Jadi kita lihat di sini, kita nggak membahas tentang diestrus, proestrus, estrus, metestrus, dan diestrusnya secara fisiologi, tapi kita membahas tentang diestrus, proestrus, estrus, metestrus, diestrus, kembali diestrus. Jadi itu berputar ya. Tetapi kita lihat anatominya di sini. Bagaimana ada vena dan arteri, puncak-puncak dari vena, arteri sama glandnya itu naik dan turunnya. Ya, seperti itu ya. Kita lihat. Jadi ketika estrogen tinggi itu menekan dari peredaran darah sama di glandulanya juga. Begitu progesteron naik, nah itu terjadi penambahan vaskularisasi seperti itu. Nah, kita terus
lanjut lagi ke yang lebih ke arah luar. Jadi uterin tuh bagian yang badan sama yang cervicalnya, cervix yang hampir mendekati cincin cervixnya. Jadi yang di bagian S itu adalah median septumnya, jadi yang membagi duanya. Jadi yang di asterik ya, yang bintang itu adalah kanal ya. Jadi kalau kalian perhatikan, kalau bagian kosong dalam gambar itu biasanya adalah nggak ada isinya atau itu saluran. Nah, kemudian kita lanjut ke fornik dari vagina, jadi bagian hampir keluarnya ya, di fornik vaginal. Kemudian ada di bagian cincin cervix atau C cervix, sudah diperhatikan ya perbagiannya. Jadi ada membagi antara cervix dengan vagina. Jadi vaginal fornik itu yang paling dekat dengan cervix. Nah, kalau yang CD ini adalah caudal segment. Seperti itu. Jadi kalian bisa perhatikan antara vagina masuk ke cervix. Nanti kemudian ada cincinnya buat menutup. Jadi kalau ada isinya nanti dibatasi. Nah, di sini kita juga melihat endometrial, morfologi atau yang di bagian uterusnya dengan mukosa dari vaginal. Jadi antara depan sama belakang. Jadi endometrial morfologinya pada saat proestrus kita bisa lihat di A, dan kalau vaginal pada saat proestrus itu di bagian E. Ya, seperti itu persiapan ya. Kemudian pas saat estrus kita tahu tadi sudah mulai naik ya, vaskularisasi, estrus sudah mulai naik. Yang di bagian B dan F kita lihat jadi penambahannya semakin banyak. Kemudian met-estrus mulai turun. Kita lihat di vagina dan di endometrialnya. Nah, terakhir di estrus atau mulai inaktif atau berarti mulai turun. Setelah met-estrus, di estrus. Nah, ini kita perhatikan sudah tidak ada vaskularisasi yang berlebihan, baik di endometrium maupun di bagian vaginalnya. Nah, di sini ada di bagian klitoris. Jadi klitoris dari hewan mencit. Ada yang bentukan U. Kita lihat kalau bentukannya kosong berarti itu adalah saluran uretranya. Kemudian uretra tahu ya, jadi itu saluran yang tempat kencing itu ada uretranya. Kemudian erectile tissue itu di sampingnya, di samping dari uretra itu ada erecting tissue. Jadi erecting tissue ini sama match bentukannya itu, selnya itu mirip sama punya yang di hewan jantan yang erecting penis tuh. Nah, kemudian yang di B vagina itu tetap yang bagian luar itu tetap memiliki konstruksi tulang untuk memberikan bentuk itu sama juga dengan yang di os penisnya. Nah, yang di bagian eksterik itu adalah glandnya, jadi yang nanti memberikan memproduksi cairan untuk melumasi bagian
dari uretra. Kemudian di CF ini itu adalah clitoral fossanya. Jadi itu bagian yang memberikan selain bentuk menutupi tulang, dia juga memberikan ruang. Jadi itu juga sebagai penahan, pelindung. Nah, kita lanjut melihat lebih jauh ke erektil tisunya. Jadi yang ada asteriknya itu yang kita lihat tadi ya, diperbesar di sini. Yang U itu adalah uretra, asteriknya itu adalah clitoral erecting tisunya. Jadi itu kita lihat posisinya dia berwarna lebih merah. Nah, setelah kita sampai di luar tadi, dari sel telur sampai keluar ke bagian vaginanya, kita balik lagi, kita mempelajari tentang bagian janin. Jadi janin itu ditutupi dengan plasenta. Nah, di plasentanya ini ada yang di bagian itu adalah ketika dianya bagian embryonic day, jadi ketika ada embrionya itu bagian A. Nah, kalau B ini ketika subgros gravid uterus, jadi ketika ED itu di subgros gravid uterus itu jadi posisi gravitatum uterusnya. Nah, di EC itu adalah ectoplacental cone. Jadi cone, bentukan cone-nya itu kalau dipotong, nah bentukan cone-nya itu seperti itu di EC. Nah, chorion di bagian C. Jadi dia bagian yang mulai ada isinya, yang melapisi, hampir di bagian melapisi itu di bagian chorionnya. Kemudian isi cairannya atau A, amnionnya. Kemudian E itu adalah developing embrionya. Jadi embrio janin itu isinya embrionya ketika masa embrio itu sekecil itu di posisinya. Seperti itu ya. Jadi cone EC cone itu tuh cone yang menempel attachment. Kemudian chorionnya, lapisannya, kemudian amnion isinya. Kemudian embrio itu, nah, itu adalah isi janinnya tuh. Seperti itu. Nah, kalau yang di bagian B kita perhatikan. Jadi ada yolk sac. Jadi kuning telurnya. Di bagian YS yolk sac, yaitu biasanya bersih karena apa? Cairannya itu berbentuk cairan ya, yolk sac. Kemudian ada chronic plate di CP. Itu kan chronic plate-nya bisa dilihat di bagian CP, di bagian luar. Kemudian ada trophoblast masuk ke dalam. Sebelumnya ada labirinnya dulu. Kemudian ada selanjutnya ada DC2 basalis. Kemudian DC itu adalah kapsul. Jadi yang melapisi semuanya. Bisa dilihat ya. Yang menutupi semuanya. Yang E itu embrio. Jadi yang gambar A itu adalah pembesaran dari gambar B. Ada yolk sac. DC2 kapsularis. Kemudian baru kita ketemu myometrium di bagian luarnya. Jadi myometrium adalah apa? Ototnya. Jadi otot yang punya dua lapisan. Ada yang inner sama outer. Kita lanjut ke plasentanya. Plasenta ini nih dibagi dari yang paling luar ke bagian dalamnya. Jadi
Pertama ada labirin layernya bagian luar, kemudian ada spangle trophoblast bagian S-nya. Semakin masuk dia ada bagian G-nya, trophoblastnya. Jadi ada labirin layer, spongiotrophoblast, kemudian trophoblastnya. Di bagian D adalah desi2, kita lihat desi2. Desidual itu berarti dibagi dua, jadi ada pembelah pemisahnya. Makanya kita lihat panjang, dua lapisan, itu desidualnya. Desidual dari CP, kemudian ada allantocoronic plate, kemudian MV itu adalah maternal vessel, YS adalah yolk sac, jadi nanti yang menutupi janinnya, yolk sacnya. Kemudian ada giant trophoblast layer. Jadi itu lengkap semua ya, labyrinth layer, spongiotrophoblast layer, kemudian giant cell trophoblast layer, seperti itu. Nah, di plasenta kita lebih masuk lagi yang bagian yolk sac itu ketika sudah hampir di bagian trimester ketiga dari kehamilan. Ini di sini 16,5. Jadi kita perhatikan sudah ada pembesaran yang bagus. Kita lihat blood island dan mesoderm di BI ya, kelihatan jelas. Kemudian ketika diperbesar ada, kita lihat yolk sac-nya. Asterik itu adalah Reichard membran, jadi paling luar. Kemudian ada trophoblast, kemudian di trophoblastnya ya, yang yolk sac bagian atasnya, kalau yang di bagian B nya.